Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welly Kusuma Yuda. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang infografis yang telah saya buat. Tema dari infografis di sini adalah fisiologi dan beban kerja. Dan untuk judul infografis yang saya buat adalah fisiologi dan beban kerja perawat medis. Nah, di sini kita kan sudah membuat infografis tentang fisiologi dan beban kerja. Namun, apa sih fisiologi dan beban kerja itu? Nah, beban kerja adalah keadaan situasi tubuh yang menyebabkan banyaknya ketegangan pada tubuh, sehingga menimbulkan stres. Jadi, beban kerja itu dapat disimpulkan adalah faktor-faktor yang menghambat kinerja kerja kita gitu. Dan faktor tersebut dapat menimbulkan stres, lalu gangguan mental bahkan dan lain-lain gitu. Nah, perawat sendiri apa tuh? Perawat adalah seorang tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum atau disebut juga pasien. Perawat sendiri dituntut untuk menerapkan etika yang baik dalam menjalankan tugasnya. Nah, etika yang baik itu apa sih untuk perawat gitu? Sopan, santun, murah senyum, dan teliti. Nah, itu adalah sebagian kecil yang membuat para perawat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar tentunya. Namun terdapat beban kerja yang sering ditanggung gitu oleh para perawat dan bahkan hampir dialami oleh semua perawat dimanapun gitu. Nah, lanjut, apa sih yang membuat para perawat tersebut mengalami beban kerja gitu? Faktor ke-1, dituntutan perusahaan agar skill para pekerja agar skill para pekerja ini harus ditingkatkan gitu. Ini tuh kepotong, maaf ya teman-teman gitu, maaf Pak. Kenapa sih skill para pekerja harus dituntut dan itu menjadi beban kerja bagi para perawat gitu? Nah, di sini tuh mungkin ada kesalahan dalam masa perekrutan si perawat tersebut gitu. Jadi perawat tersebut tuh kayak misalkan skillnya tuh kurang, dan setelah dia diterima kerja, perawat tersebut terasa terbebani gitu dalam melakukan pekerjaannya. Kayak misalkan kayak contoh gampangnya kayak membenarkan infus, tapi dia tuh nggak ngerti gitu caranya, jadi dia terbebani. Terus yang lain-lainnya kayak gitu. Faktor kedua ada kecepatan kerja yang terlalu tinggi. Nah, kecepatan kerja yang terlalu tinggi juga dapat membuat para perawat terbebani gitu. Kenapa? Contohnya kayak misalkan tadi membenarkan selang infus gitu, harusnya dikerjakan dalam 1 menit, ini malah 2 menit atau lebih gitu. Jadi membuat harusnya cepat malah jadi lambat gitu, malah jadi kayak kurang sigap gitu perawatnya. Terus faktor ketiga, terlalu banyak volume kerja. Kayak tadi contohnya misalkan membenarkan selang infus, tapi membenarkan selang infus belum selesai, terus harus ke pekerjaan yang lain kayak gitu. Terus sebelum pekerjaan ini selesai, pekerjaan ini udah nunggu kayak gitu. Jadi itu membuat beban kerja gitu, masalah fisiologi juga buat para pekerjanya, bukan buat para perawat gitu. Terus udah tahu faktornya, di sini dampaknya apa sih buat para pekerja yang mengalami
beban kerja dan masalah fisiologis. Nah, di sini ada dampak satunya mentalnya itu jadi kayak apa ya, yang tadi poin kedua, masalah faktor kecepatan pekerjaan yang terlalu tinggi. Kayak tadi, kayak misalkan ini mengerjain ini harusnya 1 menit misalkan atau 2 menit, tapi nggak bisa dikerjain, dan itu menjadi mental si perawat tersebut itu jadi turun kayak gitu. Lalu ada masalah fisik dan temporal. Kalau masalah fisik buat para perawat, contohnya kayak misalkan terlalu banyak bungku kayak gitu, jadi eh, apa tulang punggungnya tuh apa ya, kayak ada dapat cedera-cedera kayak gitu. Terus kinerjanya juga kalau perawat tersebut terbebani, jadi apa namanya, jadi kinerjanya kurang baik gitu. Usahanya juga hampir sama sih kayak kinerja kayak gitu dan sebagainya. Lalu apa sih solusinya buat para perawat agar apa ya, beban kerjanya dapat teratasi kayak gitu? Satu, diberikan fasilitas oleh pihak rumah sakit kepada perawat yang sesuai standar operasional. Nah, sesuai standar operasional misalnya kayak gimana nih? Standarnya kayak apa ya? Jadi perawat tuh misalkan kursi yang diberikan dalam apa ya, kalau perawat duduk kayak gitu harus kayak gimana sih buat dia duduk tersebut, kan dia istirahat misalkan. Nah, kursi tersebut tuh harus senyaman kayak gimana gitu biar balikin stamina si perawat tersebut. Terus dua, perekrutan kembali tenaga kerja perawat rumah sakit yang kompeten di bidangnya. Kenapa harus kompeten? Karena tadi misalkan masang infus juga nggak bisa, gimana yang lainnya kayak gitu. Terus ketiga, jam kerja dan jam istirahat yang harus diperhitungkan lagi. Jadi misalkan kayak apa ya, kayak ada shift malam gitu. Nah, shift malam tuh kan dari jam 12 sampai jam 8 ya misalkan kayak gitu. Terus itu tuh istirahatnya harus berapa lama kayak gitu. Terus kalau siang harus berapa lama, harus diperhitungkan lagi kayak gitu. Dan kalau di jurnal ini nggak ada perhitungannya, jadi saya kurang bisa menjelaskannya. Nah, begitu ya apa hasil dari infografis saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.